Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahida la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Hasbuna an su'alina bi ayatikal ma'azzama wa asma'ikal ma'azzama wa ghairiha nawayna dhikran taqarruban ilallah hadratin nabiyyi mustafa rasulillahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متحمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حمدا وشكرا لله القائل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية. Sadaqallahu maulana al-azim. Julasainal kurama wal khulala wal aizza. Para alim, para kiai, para sepuh bini sepuh hadirin, segenap jamaah masjid
Al-Ihsan, ibu bapak yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat ma'assalam semoga tercurah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kesempatan waktunya dan terima kasih pula atas kehadiran Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang pada sore hari ini ikut andil dalam rangka memakmurkan masjid kita, diisi dengan satu kajian agama menjelang datangnya waktu maghrib. Mudah-mudahan langkah demi langkah kaki kita teriringkan dengan keniatan yang tulus ikhlas, semata-mata hanya untuk bertaqarrub kepada Allah, bertawajuh, berta'abbud serta bertaubat, diterima di sisi Allah sebagai amal baik kita dunia hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak segenap jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah sampai pada sore hari ini dengan seiringnya perjalanan waktu demi waktu, hari demi hari, tidak terasa kiranya Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Artinya hari ini kita sudah memasuki di 10 hari yang terakhir, tepatnya pada tanggal 22 Ramadan, atau bertepatan dengan bulan April tanggal berapa? 24. Mudah-mudahan kita bisa sampai melanjutkan di akhir perjalanan Ramadan dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa ada yang namanya kajian-kajian menjelang buka di saat kulon jenengan ada di bulan Ramadan? Kalau hari-hari sebelum Ramadan itu kok nggak ada yang model begini, tapi di Ramadan itu ada, bahkan di mana-mana. Di mana-mana jadwal saya yang semestinya hari ini ada di wilayah Tulangan, saya cancel sementara karena setiap hari di sana. Hari ini untuk kesempatan kita bermuajahah dengan Bapak Ibu di Masjid Al-Ihsan. Mugi-mugi enten manfaat tinggi. Kula cuman angen-angen sadurunge Ramadan niku kok ora ana wong sing gelem melok ngaji nek sore arepe buka ni. Abi nek wae Ramadan kok cik wakase ngono lho. Ya aku ngerti mergo wis disiapno takjil barang. Bapak hadirin, jangan itu hanya bagian kecil, ada rahasia di balik ini semua. Kulon jenengan wakas ngibadah di bulan suci Ramadan tuh daerah. Kulon jenengan dadi wong loman sementara itu mboten heran. Loman sementara hanya di bulan Ramadan. Ini ada semua tuntunannya. Saya ingin menyampaikan hal ini agar supaya kita sama-sama tahu ada gerangan apa sih yang terjadi di bulan Ramadan sehingga menjadikan pembius untuk setiap orang yang beriman. Sing asalih moh sedekah niki paling kepingin sedekah. Yang asalnya kita males baca Al-Quran, kalau masuk di bulan Ramadan, Masya Allah semangat kita akan tumbuh. Yang semula kita hadir di majelis ta'lim, apalagi dalam kondisi suasana perut kita lapar, ada haus, capek, agak males. Tapi kenapa tidak menghalangi langkah-langkah kita untuk menuju majelis? Ada apa itu dengan Ramadan? Insya Allah kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan rahasia besar di balik Ramadan, bahkan sampai ada sebuah keberhasilan apa yang kita kalau mencapai titik berhasil Ramadan, ada apa itu kata Allah dalam Al-Quran. Dalam kesempatan ini kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga pertemuan kita sore hari ini diselesaikan sampai pada jam seperti biasa, dan kita akan membahas bareng-bareng
Semoga diiringkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Ramadan disebut oleh Rasulullah sebagai bulan dari rajanya bulan. Disebut dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, Ramadan itu sayyidus suhur. Famarhaban bihi wa ahla. Kata Rasulullah, ini di dalam kitab Sunan At-Tabarani, bisa dicek di dalam keterangannya, itu hadis yang diriwayatkan Imam Tabarani. Ramadan sayyidus suhur, atakum Ramadan sayyidus suhur, famarhaban bihi wa ahla. Itu famarhaban bihi wa ahla. Ja'a sahrus siyam bil barakat, akrim bihi min zairin huwa ats, ahrajahu At-Tabarani. Ini hadisnya. Yang pertama kata Rasulullah, Ramadan itu adalah penghulu dari segala bulan. Ada berapa bulan dalam hitungan 1 tahun kulon jenengan sing apal? Enten pinten bulan? Ibu? Ada 12. Pimpinan dari 12 yang ada itu Ramadan. Kenapa? Hanya Ramadanlah yang dipercaya oleh Allah diturunkan Al-Quran. Bersamaan Al-Quran diturunkan oleh Allah, maka disitulah ada namanya malam penuh keberkahan yang kita kenal dengan istilah Lailatul Mubarak atau Lailatul Qadar. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Sementara Rasulullah menyebutnya dengan Sayyidus Suhur, itu memang tidak ada bulan yang seistimewa Ramadan. Paling istimewa hadirin. Kita baca tasbih sekali itu sama dengan nilai pahalanya 1000 kali. Kita baca subhanallah itu dilipat gandakan sampai kita 1000 kali nilai pahalanya. Salat sunnah rawatib yang biasa kita lakukan atau mungkin qiyam Ramadan tarawih itu nilainya diberikan pahala laksana kita menjalankan ibadah sholat wajib, kayak wajib. Maka luar biasa, hari-hari, waktu-waktu di bulan Ramadan tidak ada yang sia-sia. Jangankan kita beraktivitas, apalagi kita membaca, kita mutola'ah, kita baca Quran, kita baca aurat. Kulon jenengan dekok alias turu, niku nek pancen pegel, niku diganjar kali Gusti Allah Ta'ala. Ramadan sopo rek nggawe ganjaran kerungu ngorok iku. Lho, niku diganjar hadirin. Kalau memang betul-betul kita niatnya istirahat, tidur untuk persiapan supaya aktivitasnya itu berjalan dengan baik, ibadahnya ndak ada yang tertinggal, kita tidur dinilai pahala. Cuma empun digawe dalil, nek angger turune wong poso iku padha karo ibadah, turu ae nek ngono. Jangan, ini salah paham. Artinya kita juga dituntut untuk melakukan yang terbaik. Tidur itu cuma untuk melepaskan otot supaya kita bisa pulih kembali kesehatannya. Di saat pulih maka kita akan beraktivitas yang lebih baik lagi. Hadirin, ini yang pertama, Ramadan disebut dengan Sayyidus Suhur. Maka kata Rasul, famarhaban bi wa ahla. Sambut itu Ramadan. Kedatangan Ramadan itu tidak main-main. Tahun ini kita bisa menemui Ramadan, tahun depan belum tentu bisa. Kesempatan Ramadan itu membawa berkah. Maka kata Rasul, famarhaban, sambut itu dengan baik. Sisa yang ada di hari-hari terakhir ini apalagi? Para rawuh, para sedherek ingkang minulya, bagaimana cara kita menyambut kehadiran Ramadan? Berusahalah kita, itu kalimat berikutnya, famarhaban bi wa ahla. Berusahalah kita untuk semangat supaya masuk bergabung menjadi keluarga Ramadan. Itu ada kata ahla. Famarhaban bi wa ahla. Apa maksudnya? Kata ulama, wa ahla itu kita berusaha dengan sekuat tenaga agar supaya menjadi bagian dari keluarga Ramadan. Itu artinya menyambut kehadiran Ramadan. Mohon maaf,
Ini mungkin kata-kata sing kula aturaken iki rada ibu dipaham rupane niki. Ini jarang-jarang dibahas, jarang disampaikan. Kula jenengan ada kesempatan di bulan Ramadan ini dengan satu syarat, nanti kita diakui sebagai keluarga Ramadan. Diakui sebagai keluarga Ramadan. Bagaimana implementasinya diakui sebagai keluarga Ramadan itu? Pertama, kita ingat ayat yang tadi aku baca di awal, Syahru Ramadhana alladzi unzila fihi Al-Quran. Ramadan itu bulan yang dipilih oleh Allah, di mana dipercaya oleh Allah, Al-Quran diturunkan di dalamnya. Niki saged diterima niki, bisa diterima niki. Al-Quran itu diturunkan di bulan apa? Ramadan. Sudah kita pegang bersama ini. Al-Quran di bulan Ramadan. Maka bagaimana supaya kita ini dekat dengan Ramadan, bahkan diakui kita sebagai keluarga Ramadan? Ambil itu Al-Quran untuk kita jadikan teman dekat. Ambil itu Al-Quran untuk kita jadikan bahan sebuah interaksi dalam hidup dan kehidupan kita. Dekati Al-Quran, cintai Al-Quran. Kalau kita ingin supaya dianggap sebagai keluarga Ramadan. Bagaimana cara kita mendekati Al-Quran? Kata Imam An-Nawawi, ada 4 konsep setidaknya kalau kita dengan Al-Quran. Kula jenengan menawi cedek kali Quran, paling tidak ada 4 hal yang akan terkait dalam kehidupan kita. Setunggal, wong niku nek wis celak kali Al-Quran siji, biasai wong niki seneng kali Quran, ngerungokno Al-Quran dipun waos, entah walaupun itu lewat media apa namanya YouTube atau apa, paling tidak dia dengar suara Al-Quran. Itu dikumandangkan, hatinya tersentuh, hatinya agak terasa tenang. Niki wong nek kapan jedek kali Quran, paling tidak, atau paling tidak karena berat membaca, ada Al-Quran dekat di situ. Kadang kita buka, kita tutup, kita balik, kita tutup, tidak baca, tapi lesannya kita ini melafalkan. Melafalkan itu artinya tidak membaca dengan kaidah-kaidah tajwid, tapi angger ngelafadzno koyok kula jenengan niat nawaitul wudu'a, nawaitul shauma ghadin ila akhir. Itu tanpa harus mematuhi kaidah. Pokoknya dipun waca tembungi kalimat niat, itu namanya talafut. Kula jenengan kalau dekat dengan Al-Qur'an, paling tidak kalau memang berat lisan kita, atau mungkin kalau kita belum memahami kaidah tajwidnya, asal kita bisa melafalkan. Tidak sedikit orang semacam ini kalau di bulan Ramadan sudah tidak harus pakai bekal yang namanya kaidah tajwid. Dia bahkan orang pertama yang membuka Al-Quran setelah tarawih dilakukan tadarusul Quran. Jadi nek kapan kula jenengan maca damel lafal niku ditembungaken mboten ngangge kaidah tajwid, itu namanya talafut, melafalkan. Sing nomor kali wong niku nek wis kapan seneng kali Quran, sebagai teman dekat dengan Al-Quran, setidaknya dia pasti akan ditumbuhkan keinginan oleh Allah di hatinya untuk membaca Al-Quran. Namanya takra. Takra itu membaca, tapi membaca dengan mengikuti kaidah tajwid. Kalau ada bacaan izhar, bagaimana harus dibaca jelas. Kalau idgham mendengung, kalau idgham bila hunna tanpa mendengung, kalau hunna ada sedikit mendengung di dalam hidungnya, kalau iqlab membalik, kalau ikhfat samar-samar. Bagaimana kalau ketemu dengan alif, bertemu dengan alif dalam satu kata yang disebut dengan majais wajib muttasil. Kalau dalam dipisah dalam 2 kata majais munfasil, bagaimana mad silah tawilah, bagaimana mad tabi'i, mad arid disukun, dan seterusnya. Ini kalau kita baca dengan kaidah tajwid itu, maka itu namanya takra. Tidak sekedar membaca,
tapi membaca dengan mengikuti aturan-aturan kaidah tajwid yang benar. Disitulah baca Al-Quran akan menjadi baik kalau kita mengikuti pedoman-pedoman tajwid, mulai dari sifaul jinan, barangkali hidayatus sibyan, meningkat lagi jazariyah, sampai di tingkat lagi at-tibyan fi ulumil Quran, dan seterusnya. Itu ilmu-ilmu yang untuk mendukung di mana cara kita membaca Al-Quran supaya bisa baik. Makanya mohon maaf, ini saya juga pernah itu diikutkan di dalam qiraati program itu. Menurut saya itu bagus. Qiraati dulu masih zamannya Ustadz Abdullah yang ada di Warung Brebes, itu saya diminta untuk menjadi salah satu tim penasheh di saat ini mau mendapatkan namanya apa? Itu syahada. Itu bagus program qiraati itu membidik seseorang bukan hanya dengan teori belaka, tapi dengan bukti nyata. Kalau akan menjadi guru di situ, tidak ada kebolehan, tidak ada kewenangan kalau belum mendapatkan satu syarat namanya apa? Syahada. Dan itu dulu bagian saya untuk menentukan layak apa enggak dia mendapat syahadah. Ketika saya bergabung di qiraati di zamannya Ustadz Abdullah Berbekwaru, Ustadz Son Haji, dan seterusnya. Para rawuh, para sedherek ingkang minulya, begitu memang kita diatur bukan hanya sekedar teori, tapi gurunya mampu bahasa Jawanya tegas, bisa musyafahah bagaimana bagaimana kha, itu tahu. Nah, ini baru layak untuk menjadi guru. Nah, itu dapat syahada itu. Syahada atau persaksian. Hadirin, itu talafut ataqra namanya. Iqra bismi rabbik alladzi khalaq. Kemudian yang ketiga, orang itu kalau nuwun sewu nggih, teman dekat dengan Al-Quran, seneng kali Quran, cinta kali Quran, paling tidak, kalau dia sudah mampu untuk melafalkan dengan baik, membaca dengan kaidah tajwid, maka dia akan bergerak. Bagaimana caranya supaya dia itu membaca dan dibaca dengan bersama-sama, ada yang menyimak, ada yang membaca, jenenge tadarus. Namanya tadarus. Tadarus itu membaca Al-Quran secara bergantian. 3 yang menyimak, barangkali yang membaca itu ada salah, nanti diingatkan. 1 yang membaca. Cuman nek wis kapan tadarus, kalau memang kita waktu itu bagian membaca, yang tahu diri. Jangan seakan-akan yang 3 cuma mendengar, menyimak, kita baca sak juz diwaca ijen. Kalau memang begini, di luar ada kolok, ono jenenge kacang ijo, ono rengginang, gawa nang ngene njaba ae sing darus ijen cek noleki. Namanya tadarus itu bergantian. Ada contohnya, ada Rasulullah dengan malaikat Jibril. Di setiap malam bulan Ramadan beliau itu bisa mengkhatamkan 2 sampai 3 khataman. Kalau ini membayangaken bagaimana beliau bisa mengkhatamkan Al-Quran. Semalam itu bisa 1, 2 sampai 3 kali dengan malaikat Jibril. Kula angen-angen iki piye ya? Carane macane piye? Padahal kula jenengan kalau memang ada minat, ada niat, ada kesengajaan serius, ada maksud. Li ukuran kula pernah mempraktekkan 2 hari 3, 2 malam 3 hari itu baru khatam. 1 baru khatam. 1 niki ukuran kula. Dan itu tidak ada liburnya. Begitu mulai dari sholat subuh terus makan secukupnya, kemudian masuk waktu zuhur kita sholat zuhur, langsung tancap kita ulangi terus itu baca niku 2 hari 2 malam 3 hari. Saya pernah itu di ngapel karena ada maksud. Karena enek maksudnya napa? Maksudnya kalau istikharah calon bojo kula. Jujur niku. Saya tidak bohong masalah ini. Karena saya dari Pak Kiai khatamkan Al-Quran. Nanti kamu akan tahu bagaimana itu nanti gini-gini. Kalau khatamkan Al-Quran. Kalau memang tidak berhasil di situ,
langsung ke Bangkalan Mbah Khalil. Untung mboten sampe teng mriku, kula akhir mantun niku kepanggih kali kiai. Ya wis cukup. Wis takokno bapakmu jak entrono nang ngene itu. Ngoten hadirin, di saat itu proses awal saya tidak pernah ketemu dengan calon istri yang kemarin-kemarin dereng nate ketemu. Kula istikharah yakin mawon dateng dawuh kiai. Wis kalau tingali pertama kali kalau semerap wong tuane nggih pun. Dan sampai sekarang anake wis 5. Bojo kula sik tetep ayu nggih. Mergo wedok. Mohon maaf hadirin, bener niku nanti kula lampahi. Niku ukuran kula 2 malam 3 hari. Niku pun notok niku maksimal niku. Dingengken sedina ngono abot rupane. Kula baleni malih pada hari yang kedua, mboten saged sak monten. Mergo semangat wis mudhun, gak ono sing dimaksud. Niki kula apa maneh jenengan ngoten hadirin. Para sedherek. Dan artinya saya membayangkan gimana Rasulullah bisa mengkhatamkan dalam semalam itu khatam sekali 2 kali kali malaikat Jibril. Coba kula jenengan sedikit merenung. Iku piye carane maca nggih? Sak hafal-hafali wong kalau itu tidak sudah masuk di dalam hatinya, tidak mungkin. Masya Allah, itu Rasulullah. Maka itu namanya tadarus, membaca dengan bergantian. Satu membaca, 3 menyimak. Jenenge apa? Tadarus. Ada tadarus, makna yang kedua itu maknanya ta'lim, maknanya kajian. Dari mana kita tahu sumber hadis yang ke-2010 di kitab Sahih Muslim? Hadisnya begini, mastama'a qaumun fi baitin min fi buyutillah wa yatluna al-kitaba wa yatadarasuna fima bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah haffat 'alaihimul malaika nazalathumuz sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indak. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang saya tahu dalam kitab saya punya kitab Sahih Muslim, itu hadis yang ke-2010. Ada diturunkan di dalam kitab namanya Riyadhus Shalihin. Kalau kula jenengan ada, coba dilihat, itu halaman yang paling mudah, halaman 67 kalau tidak salah. Bahkan ada 2 di situ diterangkan hadis, ma min qaumin yaquduna fi baitin min buyutillah, maksudnya masjid, baitin min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah. Tidak ada seorang kaum yang di situ duduk kemudian dibacakan Al-Qur'an wa yatadarasuna fima bainahum, ini dijadikan media kajian. Yatadarasuna ini maknanya dijadikan bahan ta'lim kayak sore hari ini. Kita baca Al-Qur'an kemudian diterangkan secara mufradatnya, kemudian kesimpulannya, bagaimana maksudnya, itu namanya ditaklim. Istilah kita dijadikan media kajian ta'lim lah. Tu yatadarasuna fima bainahum. Kula jenengan menawi rawuh dalam maksud untuk kita bertaklim di masjid kayak ngeten iki. Ini kata Rasulullah, illa ghasyiyatuhumur rahmah. Kula jenengan akan senantiasa dinaungi rahmat. Naungan rahmat. Apa bedanya naungan dengan turun? Ada perbedaan. Kalau naungan, mohon maaf, tidak sebatas hanya yang ada di dalam masjid. Yang ada di luar, yang berkeliaran, anak-anak yang sekarang ini ada yang guyon, ada yang ngomong, biar mereka itu karena memang belum mengerti tentang ini. Barakallahu, selama itu di telinganya mendengar, maka dia akan mendapatkan bagian yang namanya naungan rahmat. Itu kata Rasulullah. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Tidak main-main. Makanya panitia-panitia, orang yang bertugas untuk menyiapkan tahjil barangkali, itu semuanya mendapatkan naungan rahmat. Bagaimana tanda orang kalau mendapatkan naungan rahmat? Mohon maaf, langkah demi langkahnya akan terbimbing oleh Allah. Ucapannya akan senantiasa dijaga. Maka akhlak-akhlaknya akan senantiasa ditingkatkan oleh Allah Ta'ala. Itu tanda orang yang mendapatkan naungan rahmat. Kali perintah, Masya Allah, berusaha untuk istiqomah. Begitu dihadapkan pada larangan, dia akan berhati-hati. Itu tanda kalau orang mendapatkan naungan rahmat. Berbeda dengan turun. Yang kedua, nazalat alaihimus sakinah. Orang yang hadir di majelis ta'lim
ada ayat Al-Qur'an dibaca, dijadikan media kajian koyok sore hari ini, kula jenengan rawuh ten mriku, Allah akan turunkan yang namanya ketenangan jiwa, ketenangan hati. Ini tidak bisa disangkal. Jikalau kita hadir di majelis taklim, pulang hati ini hontok-hontok kudu murang-muring. Ada yang salah ketika kita langkah demi langkah menuju majelis taklim. Bisa dipahami nggih? Kula jenengan nek angger rawuh teng majelis taklim mesti hati seneng. Adakah yang saat ini ibu-ibu masih ingat dengan kreditan yang belum disempurnakan? Hadirin. Insya Allah lali, cuma aku nek muliling maneh. Bapak-bapak nggih ngoten. Enggak ana sing ngiling ambek kreditane sepedae, kreditane montore. Tapi kok nek mulih disambati ambek ibu arek, ojo lali lho meni wae stoke. Eling malih hadirin. Kaya ngeten iki gak eling blas. Nazalat alaihi mustaqin, Allah turunkan ketenangan jiwa kita. Dengan satu sifat kajiannya benar, taklimnya benar. Tapi kalau kajiannya tidak benar, isine ngerasani wong ngilokno wong, wallahu alam. Itu sifat pengajiannya yang kurang baik. Maka kalau tidak mendatangkan ketenangan, lumrah ada benarnya. Pokoknya kajian taklim itu akan mendatangkan ketenangan. Ini nazalat alaihimus sakinah. Kemudian hafathumul malaika. Orang yang ahli datang di majelis taklim, jangan kecil hati hidupnya. Jangan punya satu hal merasa kurang dari apa yang telah dicukupkan oleh Allah. Coba hafathumul malaika. Hidup kita akan senantiasa dikawal oleh malaikat, dikerumuni oleh malaikat. Kita yang hadir pada sore hari ini bukan hanya sekedar kita manusia, tapi malaikat-malaikat ada di sebelah-sebelah kita masih banyak. Sampai kapan? Sampai selesai kajian ini ditutup dengan doa. Itu malaikat kata. Kulon jenengan empun mantun ngaos ngeten iki masih dikawal oleh malaikat hidup kita. Para rawuh, itu hikmah kita hadir di majelis taklim. Yang keempat, dzakarahumullahu fi man 'indak. Allah akan senantiasa menyanjung-nyanjung nama kita, memuji nama kita, mengharumkan nama kita. Tidak hanya di sekitar makhluk yang ada di sekitar sini, bahkan makhluk-makhluk yang ada di langit itu nanti akan tahu siapa yang hadir itu, si fulan, siapa fulana. Oh, masya Allah. Itu orang-orang yang ada di langit tahu bahwa kita itu ahli hadir di majelis taklim. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini tadarus itu punya arti yang kedua, itu kajian taklim atau napa namine kajian ilmu agama. Ada tadarus itu baca Al-Qur'an bergantian, ada tadarus itu maknanya kita mengkaji sebuah ilmu atau ta'lim, entah itu di masjid, entah itu di majelis ta'lim, atau di aula, atau dimanapun itu yang memang bisa difungsikan untuk menyampaikan dakwah. Pun itu diantaranya berkaitan dengan tadarus. Kalau kalian jenengan cinta kali Al-Quran itu nanti akan ada itu tadarus. Kemudian yang keempat, orang itu kalau suka Al-Quran, seneng moco, baik tadarus atau takro, maka akan Allah tambah itu keinginannya untuk memahami maksudnya apa ya. Kalau kita sudah baca ini, paling tidak coba dipraktekkan. Kalau jenengan angger seneng kali Quran, gak cukup hanya kita sekedar membaca. Pasti di situ ada satu keinginan. Bagaimana maksudnya ini? Kenapa Allah tulis seperti ini? Dan itu nanti kalau panjenengan akan ditumbuhkan semangat untuk mengangan-angan daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Bun, itu yang pertama. Ramadan itu bulan di mana turunnya Al-Quran. Kalau kita ingin diakui sebagai keluarga Ramadan, dalam hadis disebut dengan kata ahla, diakui sebagai Ramadan, keluarga Ramadan. Ambil Al-Quran sebagai teman dekat kita, cintai Al-Quran, jangan kula panjenengan menjauh sedikit pun dengan Al-Quran. Dan orang kalau sudah cinta dekat dengan Al-Quran, setidaknya 4 hal yang tadi itu diceritakan, 4 keistimewaan. Kalau kita sudah 4 ini kita lakukan, Masya Allah, maka datang berikutnya hadis ja'as siyamu bil barakat,
Di sini puasa yang ada nilai keberkahan dari Allah. Yang kedua, monggo dipun semak sareng-sareng. Kenapa sih kula jenengan semangat baca Al-Qur'an Ramadan? Itu tadi jawabannya. Karena Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Tidak heran kalau di mana-mana, di musola terpencil, di masjid yang paling besar di jalan raya. Mohon maaf, hadirin, itu bersemangat itu mengumandangkan Al-Quran, tidak mengenal waktu. Dari subuh, kadang jam 10 siang, kadang habis dhuhur, kadang asar, kadang malam. Tidak henti-hentinya Al-Quran didengungkan. Kenapa? Lumrah, wajar, karena memang Ramadan tepat turunnya Al-Quran. Kita terhipnotis untuk cinta kepada Al-Quran sehingga tidak ada rasa berat ketika kita baca Al-Quran. Yang kedua, berkaitan, kenapa sih di Ramadan itu orang berbondong-bondong ingin sedekah? Saya belum pernah ketemu yang ada di masjid atau musola selain Ramadan menyediakan takjil bersama setelah sholat maghrib. Ente napa mboten? Yang ada di Masjid Namiro, dan saya pernah ke sana. Setelah sholat subuh ada kajian sebentar, makan bareng. Mboten ngene Masjid Al-Ihsan iki tahu apa ora ya? Subuh gatik ngaji ngono. Pokoke mari jamaah subuh terus mangan bareng ngono. Tahu apa ora ya? Coba di program itu. Lak kuwat jamaah mangke. Cuma mari oleh sak wulan kira-kira jebol besar bandare iki. Dan itu memang luar biasa. Kenapa ini di Ramadan ada semacam program takjil? Bahkan kalau ada itu orang yang tidak mendapatkan corok keplek, gak dikandani, dia itu seakan tersinggung. Kenapa saya tidak dikasih? Saya kan juga bisa keluarkan sedekah. Ini bulan Ramadan. Kenapa? Di sini disebutkan oleh Rasulullah, Syahrul Ramadhana, Syahrul Jud. Bulan Ramadan itu bulan wong latihan jadi wong loman. Jud. Artinya apa? Kalau kita ingin sukses Ramadan, maka tingkatkan kualitas sedekah kita, tingkatkan kualitas kepekaan kita, tingkatkan kualitas loman kita. Ini konsepnya. Dan itu sudah berlaku semenjak zaman dulu. Kapan itu? Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan dari nenek-nenek moyang kita. Setiap kali Ramadan kemudian mendekati waktu maghrib ada persiapan takjil. Itu di zaman orang tua kita. Belum, itu sudah dimulai dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mencantumkan itu Syahrul Ramadhan, Syahrul Jud, bulan Ramadan, bulan di mana itu kedermawanan mulai terbuka. Asali gak kepingin ngetok nopo-nopo nek Ramadan, oh niku kepingin jadi wong sing nomor 1 dia daftar. Nanti saya setiap hari harus ada tuh dikeluarkan takjil. Coba kula jenengan tinggal di teng musala teng masjid, enten apa mboten ben Ramadan iki wong sing ngekeki takjil, kirangan kathah kirangan kedik niku pasti ada. Cuma kalau mboten ro teng mriki napa kula disiapi takjil napa mboten mangki kula wong mboten semerap. Hadirin ingkang mindul ya. Para rawuh para sederek, ini alasannya. Mulane kula jenengan dijak loman niku wenteng. Nek gak diwarang kok ngekei takjil, malah kita tersinggung. Lopo lo kok gak marah aku ya iso kan masih ngetok-ngetokno banyu sak siwur ngono ae. Tak campur mbek kopi lah iso. Kok gak di Masya Allah nesu hadirin. Dan ini bukan sekedar saya cerita, tapi ini fakta. Ini Ramadan wong boten diwara. Rumangsa niki wau mungkin nggih karena ini janda barangkali tidak ada yang lain. Maka akhirnya dia itu nembus, kok gak diwaras ya, kok Mas Guru ya iso duitku ya akeh, paling sombong wonge hadirin. Kenapa? Di sini memang dibuka peluang besar untuk kita menjadi orang dermawan, wong loman di bulan Ramadan. Maka kunci suksesnya apa? Tingkatkan sedekah, tingkatkan kedermawanan, tingkatkan sebuah kepedulian. Karena disinilah kita nanti akan meraih yang namanya Ramadan yang disebut dengan Syahrul Barokah. Bulan yang penuh berkah di sini. Nah, niku sing masalah kula jenengan takjil, kena apa wong berbondong-bondong kepingin sedekah. Ya masalah ngaten iki, Ramadan itu istimewa betul. Yang ketiga, Ramadan jikalau kula panjenengan sukses kepingin hasil diakui kula Ramadan, mohon maaf,
Syahrul Ramadhana syahrul muhasabah. Perbanyak kita untuk merevisi diri. Perbanyak kita untuk membaca koreksi kekurangan diri. Muhasabah. Jangan kita terlalu banyak mengkoreksi kekurangan orang lain, membaca aib orang lain, tapi aib kita baca, kita simpan, kita koreksi jauh lebih banyak. Insya Allah itu Ramadan kita akan berhasil. Kulon jenengan sering muhasabah angen-angen. Ramadan dulu saya tidak begini. Di pertengahan malam kulon jenengan belum tidur. Akhirnya sejentak mata kita melihat ke atas, memandang seakan Tuhan ada di depan kita. Seraya kita menyampaikan apa yang ada di jiwa kita. Ya Allah, kami hamba yang terlalu banyak dengan lumuran dosa. Maka di hari bulan yang seperti ini ya Rabb, mohon dengan keikhlasan, mohon dengan ketulusan hati Engkau supaya memberikan berkenan, memberikan ampunan. Hadirin, muhasabah kulon jenengan angen-angen awake, boten angen-angen wong liya. Dan itu diantaranya masih banyak. Berhubung kalau dikandani, engkau aja suwe-suwe Ustaz jam 5:04 wis kudu buyar ngono jarene. Nggih wis gak apa-apa. Nah, ini jam 5:20. Hadirin, kesimpulan. Saya menyampaikan kesimpulan di mana kalau kita ini sudah diakui sebagai keluarga Ramadan, tadi ada hadis famarhaban bi wa ahla. Kalau kita sudah diakui sebagai keluarga Ramadan, dengan kata lain Ramadan kula panjenengan berhasil, poso kita berhasil, ngaji Quran kita berhasil, sedekah kita berhasil. Nuwun sewu, kata Allah di dalam Al-Quran akan diberikan 4 balasan. 3 langsung di dunia, 1 di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan shalihan maqbulan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fid din wad dunyal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.